Ya, selamat malam dan selamat datang kembali di channel gua. Dan ya, tetap tetap kita berada di konten Mikey Ball ya. Dan sorry. Dan sekarang gua bakal mereview dua pertandingan. Jadi ada ya tiga sih. Ada Southampton lawan MU, terus Liverpool yang kemarin berhasil menang, dan satu lagi Barca yang ya kalau gue bilang masih berproses lah. Jadi ya belum bisa dinilai sih sebenarnya dari Barsanya sendiri kemarin pas lawan Bilbao ya. Oke, tapi kita yang pertama dulu. Jadi MU ini sebenarnya gue sempat nonton. Jadi eh apa ya, ini balik lagi bahwa emang Ole ini emang nggak punya backup plan sama sekali gitu. Dan dari cara dia ngelatih juga kayaknya tidak ada intensi dari dia untuk merancang sebuah rencana ABC lah untuk menghadapi Soton yang kemarin bermainnya cukup bertahan dan hanya ngandelin keberuntungan aja pakai counter attack gitu. Cuman gini, apa ya, menurut gue mereka ini kebanyakan kesalahan-kesalahan pribadi, error-error dalam hal passing yang menghambat lah untuk gue dalam skema serangannya MU. Karena ya mungkin kalau gue bisa lihat karena emang mereka memang bagus sebagai pemain yang ada di tim itu. Ya mereka emang sudah hebat gitu loh dari sananya, bahkan dengan segudang pengalaman yang mereka punya. Ya praktis untuk kemampuan secara personal per pemain itu memang sudah, ya gue bisa bilang sudah oke lah buat gue. Untuk personal doang ya, kayak Bruno Fernandes secara personal, secara untuk dirinya sendiri, Pogba untuk dirinya sendiri. Tapi kalau untuk secara tim gue nggak ngelihat bahwa tim apa ya, MU ini bisa bermain secara tim. Ya kadang-kadang ya salah passing lah di sana di sini. Jadi untuk gue masih sangat inkonsisten lah permainannya MU dengan hal-hal yang kayak gitu gitu. Maksudnya gue dengan kemenangan 5-1 nya MU atas Leeds tuh nggak membuat MU bisa bermain konsisten. Dan terbukti sekarang bahwa lawan tim kayak Southampton yang mainnya lebih banyak bertahan, ya mereka sangat sangat apa ya, sangat kaku lah buat gue. Dan tidak kreatif dalam aduh sorry, dalam memberikan umpan lah gitu. Jadi gue nggak bisa ngelihat MU ini bermain konsisten lah untuk match ini. Bener-bener hanya maju ke depan nggak jelas, terus ngopernya juga salah-salah terus. Jadi ya memang Ole ini emang udah nggak ini aja, emang udah saklek di satu formasi. Dan ya cuman gitu-gitu doang, cuma ganti pemain yang cocok. Di misalkan Bruno Fernandes diganti, tapi posisinya tetap sama, nggak ada rotasi formasi. Jadi ya harus dilihat lagi sih, harus di follow terus untuk MU ini, karena MU ini nggak konsisten dan sudah terjadi semenjak awal musim lalu. Jadi ya what you expect lah dari si Ole untuk berubah, menurut gua sih nggak mungkin sih. Apalagi kalau pelatih itu kan biasanya orang tua gitu. Wah ini gak ada hubungannya sih. Cuman biasanya kalau udah yang saklek gini kan udah pasti
nggak akan mikir lagi sistem-sistem lain, karena dia sudah nerapin sistem ini dari musim lalu dan ya sebenarnya cukup bekerja, tapi kan nggak berlaku untuk semua tim. Jadi ya let's see lah untuk other matches yang bakal MU jalani di musim ini, karena ini juga masih awal-awal jadi harus dilihat lagi. Nah, gue mau bahas sekarang Barca. Nah, Barca ini gimana ya kalau buat gue ya lawan Bilbao. Di babak pertama oke lah, gue bisa bilang Bilbao lebih unggul karena Bilbao ini bener-bener galak galak semenjak peluit dibunyiin. Jadi memang mereka mainnya bener-bener sangat menyerang dengan memanfaatkan winger mereka yang cepat, terutama Iñaki Williams sama si kalau nggak salah tuh Iker Muniain. Nah ini dua ini dimanfaatkan betul oleh Bilbao dan terbukti di babak pertama lini belakangnya Barca kaget banget setengah mati, dan ya mereka juga jadi bingung harus dengan cara apa mereka untuk apa ya, cara mereka kayak kebingungan untuk cari akal gimana mereka bisa menahan serangan yang dilancarkan Bilbao dengan menggunakan wingernya ini. Yang kita tahu Bilbao dengan dua winger ini yang gue sebut itu cepet banget, dan sepanjang babak pertama sih itu kewalahan banget sih ini di belakangnya Barca, dan akhirnya kadang-kadang ya lini belakangnya tuh sempet limbung, sempet nggak apa ya, sempet bingung lah di babak pertama gimana caranya untuk mengatasi semua serangan dari Bilbao yang cepetnya serangan Bilbao yang mereka belum merasain sama sekali. Jadi babak pertama untuk Bilbao ya mereka lebih baik lah dalam sisi permainannya, tapi kalau di babak kedua Barca justru lebih menguasai. Cuman gini ya, ya Barca di sini menurut gue sih masih berproses, karena mereka ini kan terutama pemain baru, itu kan belum terbiasa dengan tim yang mainnya cepat kayak Bilbao, yang praktis mereka memang punya kualitas pemain yang ya sedikit lebih baik lah gitu. Ya terbukti mereka untuk menghadapi wingernya sih, terutama winger Bilbao itu ya itu menjadi pembelajaran lah buat mereka. Tapi gue sih tetap yakin si Barca bisa belajar dari Bilbao bahwa ya ketemu tim kayak gini mereka harus punya intuisi yang jauh lebih baik lah dalam segi bertahan, karena ini baru satu gitu, belum lagi nanti yang lain, yang tim-tim besar lain yang mungkin punya skema yang sama atau bahkan lebih apa ya, lebih baik lah dari itu. Jadi ya untuk pemain Barca yang terutama yang baru-baru ini ya semoga mereka belajar dari pertandingan kemarin, dan semoga Koeman bisa memperbaiki lah beberapa segi tim, segi permainan tim yang agak kurang gitu. Gue tetap yakin si Barca bisa mendominasi La Liga, walaupun gue sebenarnya jujur untuk juara sih belum lah, tapi tetap kalau memang Barca bisa konsisten dengan permainannya mereka dan progresif, gue sih bisa bilang Barca tidak menutup kemungkinan untuk jadi juara gitu. Tapi cuman yang gue harus sorotin satu adalah ini si Braithwaite ini, aduh ini gak banget buat gue.
udah depan gawang, kiper udah out of position, malah tembaknya malah ke atas, tembakannya tuh tembakan to the moon gitu loh. Nggak ngerti itu mau tembak bulan kayak si Braithwaite ini, seolah-olah ya nggak bisa apa ya, seolah-olah jadi badut lah dalam tanda kutip, bahwa brace yang dia hasilkan kemarin tuh jadi gak ada apa-apanya ya. Dan tetap terbukti bahwa Braithwaite ini untuk gue sih striker abal-abal KW 100 sih buat gue. Mungkin kalau misalkan Braithwaite dilempar gitu ke Liga 1 belum tentu ada yang nerima juga gitu, karena depan gawang udah kosong gitu aja, tembakannya tuh kayak gue bilang, tembakannya tuh malah mau ke bulan gitu kan, mau tembak bulan gitu. Bingung jadinya sih ya. Tapi kalau misalnya kayak Aguero, Ansu Fati, pemain-pemain yang kemarin cedera, Coutinho itu balik sama Dembele, bukan nggak mungkin sih tim ini bisa lebih berbahaya lagi ke depannya untuk musim ini gitu. Dan satu lagi tadi gue bilang kalau nggak salah gue mau bahas Liverpool ya. Liverpool sih buat gue ya mereka tetap hanya akan ngandelin 3 pemain sih, trio Firmansyah ini depan itu. Dan untuk Van Dijk-nya sendiri ya karena dia masih sembuh dari cedera, Liverpool tuh butuh kemenangan itu. Supaya apa? Supaya si Van Dijk bisa lebih percaya diri dan punya mentalitas yang lebih baik lagi untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Ya that's okay lah untuk Van Dijk yang baru sembuh cedera. Dan hukumnya wajib sih untuk Liverpool memenangkan pertandingan-pertandingan yang mereka lakoni, supaya ya mereka semakin bisa mengukuhkan diri sebagai kontestan juara di EPL. Dan mereka bisa untuk gua bisa bahasa bagusnya tuh apa ya, bisa bersaing lah gitu dengan tim-tim besar lain, kayak contoh yang paling deket City gitu. Terus terakhir dikit ya, gue mau bahas Dortmund. Menurut gue Dortmund gak banget, benar-benar mainnya tuh jelek banget buat gue. Asli gue gak habis pikir loh. Mereka yang impresif pas lawan Frankfurt itu bisa 180 derajat, kayak ayam hilang semua itu. Benar-benar hampir semua pemainnya. Gimana ya kalau buat gue Haaland aduh sorry batuk angin, kayak contoh Haaland gitu. Si Haaland ini aduh gak kelihatan sama sekali loh, bener-bener. Karena kalau yang gue lihat dia juga nggak dapet suplai bola yang bagus dari pemain tengahnya dan juga dari wingernya, karena emang udah si Freiburg ini udah nutup dengan formasi yang mereka yang lebih bertahan. Jadi praktis karena nggak ada playmaker yang kreatif selain Marco Reus, ya mati. Bener-bener mainnya udah nggak inilah, udah nggak ada arah lah, kayak ayam mabok aja, ayam tetelo gitu. Bener deh, gue nggak, gimana ya, ini pelatihnya si Dortmund, gue lupa deh siapa namanya. Mereka harus kembali membangun lagi mentalitas mereka untuk menang, terlepas dari mereka kalah sama kemarin sama Bayern Munchen di Super Cup gitu. Karena praktis ya tim ini sebenarnya kalau punya materi bagus, cuman konsistensinya ini benar-benar dipertanyakan. Kelihatan kemarin pas musim lalu sebenarnya mereka bisa ngambil poin cukup banyak dan bisa ya nyerempet lah Bayern Munich gitu. Sama kasusnya kayak RB Leipzig, cuman karena mereka suka flop
dan itu terjadi kalau berkali-kali, bukan nggak berkali-kali gitu sih, terjadi beberapa kali di saat-saat penting, ya udah selesai itu persaingannya mereka dan perjalanannya dua tim ini sih, terutama buat bersaing dengan Bayern Munchen. Akhirnya ya si Munchen lah, Bayern Munchen yang juara lagi sampai 9 kali tuh. Itu menandakan emang tim-tim yang selain Bayern Munchen tuh dipertanyakan sih, kenapa bisa bisa selemah gitu loh dalam hal apa ya, mentalitas mereka untuk menang gitu. Terus terakhir, aduh, ini udah 15 menit, Chelsea Arsenal ya. Nah, Chelsea Arsenal sebenarnya ini dua tim mainnya tuh nggak bagus buat gue, sama sekali gue gak impress juga sama, untuk kedua tim ini. Oke lah, Chelsea menang gitu, dapat 2-0, cuman Lukaku gue harus sorotin sih, dia nih sepanjang pertandingan itu kalau nggak salah cuma dapat 2-3 peluang doang ya, which one of them jadi gol gitu. Tapi kan karena pemainnya udah pada, karena itu pun karena pemain Arsenal itu udah lost of position semua. Jadi akhirnya kebetulan si Lukaku in position, akhirnya dia bisa jebolin gawangnya Arsenal. Dan gue lihat ya di sini ya, Bukayo si Saka ini asli itu hari kemarin itu mainnya tuh bener-bener jeleknya minta ampun, bener deh. Sebenarnya kan kalau lu posisinya diserang nih, logikanya lu harus siap dong di posisi lu yang lu tempatin untuk kuda-kuda defense gitu loh ya. Bagaimana caranya lu harus defense pokoknya, karena ya Arsenal ini kan kualitas pemainnya juga terbatas dan cenderung menengah ke bawah gitu. Jadi mau gak mau Arsenal harus main keras, dan itu baru kelihatan di babak kedua gitu. Pas di babak pertama enggak deh buat gua. Dan untuk gua pribadi sih emang sistemnya Arsenal yang udah busuk ini itu sebenarnya udah harus dihentikan buat gua. Oke lah, gua mungkin nggak terlalu suka Arsenal, tapi itu bukan Arsenal yang gue tonton selama ini. Arsenal yang gue tahu tuh garang di depan dan keras dan keras lah terhadap tim-tim gede. Tapi mentalitas itu udah nggak ada semenjak Arteta. Jadi untuk gue, kalau Arteta out dalam kurun waktu yang deket ini, terutama karena dia harus lawan Chelsea, kemarin udah kalah, nextnya lawan City, ini sampai kalah lagi, dan kemungkinan sih udah expected loss sih. Ya udah, Arteta udah out aja, atau mungkin 5 pertandingan lah. Tapi menurut gue sih nggak mungkin sampai 5, mungkin sampai 3. Kalau sampai gak dipecat juga gue nggak ngerti lagi. Ini kayak Kroenke ini juga menurut gue asli cuman mikirin diri sendiri aja gitu, mikirin udel sendiri gitu. Dan gak penting lah sekarang gue ngomong Arsenal, karena Arsenal ini udah kayak TPA aja ini mah, udah itu aja sih buat gue ya. Kalau ada yang seru gue bahas lagi deh. Yang penting Arteta diusir dulu deh sama si Kroenke sekalian kalau mau. Dan perlu sih supporter yang aktif untuk ngelawan. Jadi emang biar si Kroenke ini biar sadar diri aja, muasabah diri gitu, apa ya, introspeksi lah gitu. Itu aja dari gue. Thanks for watching. Capek banget gue ngomong Arsenal, sumpah. Emang gak dukung, tapi gimana sih ya, gak banget lah. Kroenke sama Arteta diusir paksa bisa kali, dikudeta mungkin.